Hai. Halo semuanya, aku Firlin. Aku pengen tanya sama kalian pernah dengar IELTS gak? Kalau kalian pernah dengar, apa kalian tahu IELTS itu apa? Jadi buat kalian yang belum tahu, IELTS itu adalah International English Language Testing System. Jadi kalau misalkan ada TOEFL, ada juga IELTS. TOEFL sama IELTS ini sama, kalian biasanya bakal gunain TOEFL atau IELTS buat kalian apply kuliah ke luar negeri, atau mungkin mau daftar PTN tapi mau yang jalur internasional atau daftar kerja atau banyak. Pokoknya kalian bisa gunain IELTS dan juga TOEFL untuk daftar berbagai macam hal dalam bidangnya yang berhubungan sama dunia internasional yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalian harus tes dulu kan IELTS ini. Tapi aku pengen tahu nih sama kalian tahu gak sih sumber-sumber mana aja yang gratis bisa kalian gunain buat belajar IELTS? Aku itu belajar IELTS kurang lebih selama 6 bulan. Tapi aku sempat ikut kursus juga buat 1 bulan gitu. Cuman itu cuman basic doang kan. Sisanya aku belajar sendiri. Dan semua source yang aku pakai itu adalah gratis, semua ada di internet. Dan aku bakal kasih tahu kalian apa aja sih source belajar di internet yang kalian bisa gunain buat belajar IELTS gratis dan mudah banget. First one, listening. Listening itu kalian kan menggunakan pendengaran kalian ya, of course. Nah, kalian harus biasain dulu buat belajar listening. Listeningnya aku tuh paling sering itu kalau misalkan aku pagi-pagi sarapan, aku sambil dengerin podcast English, or aku paling suka itu TED Talks atau TED Talks. Aku suka banget, kayak itu udah tambah ilmu, aku sambil listening juga. Dan kalaupun kalian masih banyak yang kurang ngerti atau gimana pun, listening itu membantu. Kalau misalkan kalian nonton TED Talks atau podcast English, itu akan membiasakan kalian dengan pengucapan bahasa Inggris. TED Talks ini udah terkenal banget ya, jadi kalian tinggal search aja di Google atau di YouTube. Udah banyak banget, kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka judulnya sambil kalian dengerin frequently, sering-seringin. Kalau misalkan udah biasain diri kalian buat denger percakapan dalam bahasa Inggris, orang ngomong bahasa Inggris, kalian harus coba ngetes diri kalian buat ngerjain soal-soal tes 1-nya atau tes 2, pokoknya tes-tes yang ada di IELTS listening. IELTS listening itu terdiri atas 3 tes, yaitu tes 1, tes 2, sama tes 3. Jadi kalian harus bisa ngerjain 3-tiganya ini. Jadi level pertama tuh masih mudah-mudah, level kedua udah lumayan susah, level 3 susah. Nah, aku itu selalu ngetes diri aku paling nggak seminggu sekali buat ngerjain tes-tes itu, yaitu di The IELTS Listening Test di YouTube. Aku juga bakal kasih tahu linknya nanti di bawah di description box aku, jadi kalian bisa cek. Itu bakal terus diupdate yang paling baru, kalian bisa coba cek dan juga ikutin aja tesnya. Itu di akhir videonya juga ada kunci jawabannya, jadi kalian juga bisa sambil koreksi jawabannya. Pastiin tiap kalian ngerjain soalnya itu kalian ngerasa kayak seakan kalian bener-bener tes. Jadi ada waktunya, jangan ulang-ulangin kata-katanya. Maksudnya kalau YouTube kalian bisa back 15 detik sebelumnya dan kalian bisa pause segala macam. Jangan, lebih baik kalian coba aja kayak beneran tes gitu. Next ada writing. Jadi writing itu kalau kalian tahu itu ada writing test 1 dan juga test 2. Writing cuma ada 2 tes ya, tapi yang pertama itu kalian biasa itu dikasih diagram, dikasih chart, atau pokoknya kayak sebuah data yang dimana kalian harus menganalisis data itu dan tulis esai berdasarkan data yang ada gitu. Jadi kalian menjelaskan data-data itu. Sedangkan tes tuh kalian itu lebih cenderung buat ditanya opini-opini dari materi yang udah mereka kasih. Misalkan kayak ditanya obesity itu gimana cara ngedecrease-nya, gimana cara mengatasinya, segala macam seperti itu. Dan aku selalu suka banget sama satu channel ini buat nge-increase test 1 dan juga test 2 aku. Sebenarnya test 1 sih, karena mereka komplit. Menurut aku ini komplit, kayak ada diagram, chart, semuanya komplit, pie chart ada, yaitu di IELTS Up. Nah, IELTS Up ini menurut aku cara penjelasannya itu clear dan juga sangat membantu banget kalau kalian mau buat cepet ngerti. Aku itu slow learner, aku selalu bilang aku slow learner, sedangkan aku nonton si IELTS Up ini aku ngerti gitu dalam satu video tentang misalkan tentang pie chart. Nanti di pie chart itu dijelasin lebih baik dijelasinnya kayak bagaimana, awalannya kayak apa,
Aku suka banget sama si IELTS Hub ini, jadi kalian check it out. Tapi dia sebenarnya udah nggak update lagi, I don't know why, tapi video-video yang udah diupload sama orang ini bener-bener sangat membantu aku. Coba kalian juga cek, oke? Kalau tes tuh, aku tuh selalu cari topik-topik yang akan biasanya tuh keluar gitu. Aku nemu satu website yang itu judulnya itu How to do IELTS. Nah, si How to do IELTS ini dia ngeluarin topik-topik yang ada di IELTS Test 1 dan juga Test 2 yang dia tuh benar-benar terbaru. Ada yang dari bulan ini, ada yang dari bulan lalu, segala macam. Pokoknya kalian bisa punya gambaran bulan ini orang-orang tuh kira-kira Test 1-nya sama Test 2-nya tuh apa sih gitu topiknya. Kalian bisa belajar dari situ. Dan juga selain itu mereka ada contohnya. Jadi selain ada topiknya, mereka juga kasih contoh esainya kayak gimana, dan juga vocabulary-nya yang bagus, dan juga kosakata sinonimnya, antonimnya yang benar-benar pas sama topiknya itu ada apa enggak gitu. Pokoknya ada semua di situ. Kalian bisa cek aja di description box aku nanti. Selain itu, kalian harus biasain diri kalian buat writing dalam English. Dan aku biasanya tuh biasain dengan nulis diary dari bahasa Inggris. Aku pernah nge-upload video tentang how to learn English without actually learning it. Jadi kayak kalian tanpa sadar gitu belajar aja bahasa Inggris dengan nulis diary kalau buat writing. Dari situ kalian juga bisa ngebiasain diri kalian buat kayak cari kosakata baru, kebiasaan buat nulis English yang benar kayak gimana. Semua dibiasain dari situ. Kalau untuk speaking, tips aku hanya yaitu kalian cari topik buat speaking itu apa aja sebenarnya, nggak harus topik IELTS juga, cuman lebih bagus emang kalau topik IELTS sih. Banyak banget di Google, kalian tinggal search aja topik speaking IELTS buat Test 1, Test 2, dan juga Test 3-nya. Nah, dari situ kalian bisa, kalau misalkan kalian mau gitu ngobrol sendiri sama diri kalian nge-record, harus di-record ya, karena dengan begitu kalian bisa ngecek lagi di mana kalian yang salah, di mana yang kalian masih gitu. Kalau enggak, kalian get a friend to help you, ask your friend to help you gitu. Kayak kamu bilang aja, tolong dong wawancarain gue gitu. Kalian kasih topiknya ke mereka, mereka hanya perlu bacain topiknya ke kalian, seperti kalian diwawancara sama teman kalian. Dengan kayak gitu kalian udah gak akan kagok kalau nanti kalian perlu ngobrol, interview sama native speakernya. Untuk reading, kalian hanya perlu latihan. Kalau buat aku sebenarnya lebih baik biasain setiap hari ngerjain soal IELTS reading. Menurut aku personally itu yang paling susah itu di reading, karena reading itu sangat belibet, banyak kosakata yang benar-benar tinggi banget, dan juga kalian tuh kebanyak kayak gini sih, kayak bahasa Indonesia aja gitu, kita suruh dicari ide pokok kayak segala macam. Cuman karena ini English, it's kind of confusing, jadi lebih baik kalian biasain itu dengan latihan soal. Kalau aku biasanya mau ngerjain IELTS reading secara online, aku di IELTS Hub, di website yang aku juga akan taruh linknya di description box, jadi kalian bisa cek. Nah, itu kalau buat online. Tapi kalau buat offline yang aku belajar sendiri, aku cuman pakai buku ini. Buku ini aja menurut aku udah cukup. Dia udah include CD dan juga pokoknya dia udah campuran dari semua kayak speaking, listening, writing, dan juga reading. Tapi aku cuman pakai buat reading aja. Kenapa? Karena aku nggak bisa gunain CD-nya itu. Jadi speaking sama listening-nya itu agak nggak berguna juga. Tapi kalau misalkan kalian pengen buku yang cuman fokus buat kalian latihan-latihan soal IELTS itu, yaitu IELTS Academic. Nah, kalau kalian tahu IELTS Academic itu ada 1 sampai 17 kalau nggak salah sekarang. Kalian pilih yang paling tinggi, yaitu si 17 atau 16. Nah, itu berarti itu adalah yang paling baru, keluaran yang paling baru. Topik-topik soal-soal reading yang paling baru. Jadi kalian beli yang paling tinggi. Menurut aku si reading ini paling susah, jadi lebih baik latihan terus. Dan gak ada tips and trick buat si reading ini. Kalian perlu benar-benar merhatiin dan ngebiasain buat kayak scanning. Pokoknya harus diselang-seling. Dan empat-empatnya, writing, listening, reading, sama speaking ini harus ada dalam sehari. Dan kalau bisa kalian targetin, misalkan kalian mulai hari ini itu tanggal 22, kalian pengen
ambil tes IELTS itu misalkan Januari atau Februari, kalian kan harus punya waktu lebih paling nggak sebulan 2 bulan gitu buat belajar IELTS, tergantung sama skill kalian dalam berbahasa Inggris, tergantung menurut kalian kemampuan bahasa Inggris kalian itu segimana. Karena ada juga orang yang belajarnya cuman kayak seminggu atau nggak belajar sama sekali tapi nilainya bagus. Tapi itu semua balik lagi sama kalian. Menurut aku lebih lama waktunya asal konsisten itu lebih baik. Oke guys, that is all for today. Aku bakal taruh semua linknya di description box aku, jadi kalian check it out, kalian belajar dari situ karena itu sangat helpful dan itu gratis, so why not? Jadi itu aja dari aku. I hope ini semua bakal berguna sama kalian, bakal ngebantu kalian semoga dapat nilai IELTS yang tinggi. Dan juga that is all for today. Thank you very much. Goodbye.